Jika kalian suka permainan catur yang dingin dan membosankan, mungkin channel ini tidak cocok untuk kalian. Selamat datang kembali sahabat-sahabat penggemar catur di channel Wong Catur. Channel khusus partai catur brutal yang penuh kejutan dan pengorbanan perwira spektakuler. Semoga sahabat-sahabat semua sehat selalu. Kali ini kami menemukan sebuah partai sungguh ajaib dari Leningrad, Uni Soviet pada tahun 1956, yaitu antar sesama pecatur Uni Soviet Viktor Smolny melawan Asafov. Keduanya memang bukanlah nama besar, tapi seperti biasa, Wong Catur memilah dan hanya memilih partai-partai luar biasa dengan rangkaian langkah pengorbanan spektakuler dan sulit dijangkau. Ada yang menarik di partai ini, di mana sang raja terkapar dalam posisi 100% perwiranya masih lengkap. Ya, sahabat-sahabat tidak salah dengar, 100% perwira masih utuh semua. Seindah apa sehingga partai ini diabadikan di banyak situs catur dunia? Ikuti sampai video benar-benar selesai, siapkan fokus, bersiaplah tercengang, dan mari kita mulai. Pada permainan kali ini, Viktor Smolny memegang buah putih dan Asafov memegang hitam. Putih membuka permainan dengan pion D4 dan hitam mengembangkan kuda ke petak F6. Kemudian pion C4 dan pion G6 persiapan gajah fianchetto. Viktor Smolny mengembangkan kuda ke petak C3 dan dijawab hitam dengan gajah fianchetto G7. Ini adalah formasi King's Indian Defense Normal Variation atau pertahanan India Raja variasi normal. Putih mendorong lagi pion E4 dan hitam menjawab pion D6. Gajah petak terang milik putih maju ke E2 dan jawaban Asafov adalah melakukan rokade sayap raja di langkah kelima ini. Putih mengirim gajah petak gelap ke G5. Hitam mendorong pion C5 menantang pertukaran di area pusat. Viktor Smolny menolak dan terus memajukan pionnya ke D5. Hitam pion A6 mencegah manuver kuda putih ke B5. Putih pion A4 dan hitam mulai menyerang dengan mengirim menteri ke petak A5 mengepin kuda terhadap raja. Tentu saja pion putih di E4 kini terancam oleh kuda. Putih mengantisipasi dengan memundurkan gajahnya ke D2. Menteri hitam mundur ke petak C7. Viktor Smolny kemudian mendorong pion ke G4. Dengan formasi seperti ini, sepertinya putih memilih untuk tidak melakukan rokade dalam permainan ini. Hitam pion E6 kembali menantang pertukaran. Lagi-lagi Viktor Smolny menolak dan memilih langkah pion G5 menyerang kuda. Kuda putih menyelamatkan diri dengan mundur ke petak E8. Putih terus menyerbu sayap raja dengan dorongan pion ke H4. Asafov memulai pertukaran pertama dalam permainan ini dengan pion kali pion D5. Putih memukul kembali pion tersebut dengan menggunakan kuda sambil memberi ancaman terhadap menteri. Menteri hitam mundur ke D8 dan kini gajah hitam yang mengancam pion putih di B2. Viktor Smolny tidak peduli dan terus mendorong pion H5, menantang pertukaran pion di jantung pertahanan lawan. Asafov memberi jawaban terbaik, yaitu melompatkan kudanya ke petak C6. Putih kali ini memulai pertukaran pion kali pion G6. Hitam memukul kembali pion tersebut dengan menggunakan pion H. Menteri putih maju ke B3, memberi pengawalan bagi pion B2 sekaligus membuka jalan untuk ikut menyerang di sayap raja. Hitam memberi jawaban yang sekilas sangat masuk akal, tapi menurut engine bukanlah langkah akurat, yaitu melompatkan kuda ke petak D4 menyerang menteri. Langkah terbaik yang disarankan engine sebenarnya adalah kuda hitam satunya ke C7 menantang pertukaran. Putih mengambil langkah terbaik yaitu menteri ke G3, siap menginvasi sayap raja meski terlihat meninggalkan celah di pertahanannya. Ya, seperti yang kita lihat, petak C2 tanpa pengawalan dan berada dalam jangkauan kuda milik hitam. Ini adalah jebakan posisional yang bisa menambah keunggulan putih dan cukup signifikan. Asafov pun masuk dalam jebakan posisional tersebut dengan melompatkan kudanya ke petak C2 skak sambil menggarpu benteng. Viktor Smolny memberi respon terbaik, yaitu menggeser raja ke D1 berbalik mengancam kuda. Hitam melanjutkan rencana kuda kali benteng. Meski unggul satu benteng, tapi evolution bar menunjukkan bahwa keunggulan putih semakin melebar karena ada ancaman serius pada pertahanan hitam. Menteri hitam bergeser ke H4, tentu saja dengan bidikan petak H7 dengan dukungan benteng di belakangnya. Walau di titik ini, serangan putih terlihat masih bisa ditangkal. Di posisi ini, jawaban terbaik hitam adalah mendorong pion F5 meski putih tetap unggul signifikan. Di partai aslinya, hitam membuat langkah yang perbedaannya sangat tipis, tapi fatal karena pertahanannya semakin dalam bahaya, yaitu mendorong pion ke F6, tentu saja juga dengan tujuan memberi jalan evakuasi bagi rajanya.
Seperti yang sahabat-sahabat semua perkirakan, Victor Smolny mengambil langkah terbaik yaitu Menteri H7 Skak. Tak ada jalan bagi Raja Hitam kecuali bergerak ke petak F7. Dan setelah langkah ke-20 tersebut, kita sampai di segmen kuis. Apa langkah yang akan diambil oleh Victor Smolny di titik ini? Yang jelas, ini adalah langkah terbaik dan satu-satunya langkah yang benar agar Raja Hitam terkena skakmat maksimal dalam 7 langkah. Meskipun Hitam bisa menemukan jawaban terbaik di setiap langkahnya. Semua langkah apapun yang lain akan membuat keunggulan putih tergerus jauh, atau bahkan bisa membuat Hitam berbalik unggul dengan keunggulan materinya. Seperti biasa, kami memberi tambahan waktu beberapa detik untuk sahabat-sahabat semua menebak langkah tersebut serta membayangkan lanjutannya. Atau pause video ini sejenak jika memang dirasa perlu. Oke, terima kasih dan selamat bagi yang tebakannya benar. Ini saatnya kita sama-sama menahan nafas dan mengencangkan sabuk pengaman. Langkah tersebut adalah Menteri Kalipion G6 Skak. Ya, sang menteri perwira tertinggi Mulik Putih akhirnya dipilih oleh kerajaan untuk menjadi tumbal. Di posisi ini ada 3 pilihan jawaban bagi Hitam, mari kita bahas sejenak. Pertama, Raja bergeser ke petak E6. Putih akan lanjut Gajah G4 Skak. Raja Hitam terpaksa ke E5. Ada 2 pilihan bagi Putih, yaitu Kuda F3 atau Gajah C3, dua-duanya berbuah skakmat. Pilihan jawaban kedua bagi Hitam adalah Raja ke G8. Putih akan lanjut Menteri H7 Skak. Raja Hitam terpaksa ke F7. Putih lalu Gajah H5 Skak. Raja Hitam terpaksa ke petak E6. Dan Putih akan menutup permainan dengan Menteri F5 skakmat. Di partai aslinya, Asafov memilih pilihan ketiga yang memang adalah jawaban terbaik, yaitu menerima pengorbanan dengan Raja kali Menteri. Gempuran dari Victor Smolny berlanjut dengan Gajah H5 Skak. Raja Hitam terpaksa mundur ke petak H7. Putih lalu Gajah F7 discover Skak oleh benteng. Di titik ini ada 2 pilihan bagi Putih, tapi keduanya bernilai sama, yaitu menutup dengan Gajah petak terang ke H3, atau seperti yang terjadi di game aslinya, yaitu menutup Skak dengan Gajah petak gelap ke H6. Victor Smolny kemudian mendorong pion G6 Skak. Dan setelah langkah ke-24 tersebut, Hitam alias Asafov memutuskan untuk menyerah. Ada yang sangat menarik di sini. Asafov memutuskan untuk menyerah ketika semua perwiranya masih lengkap, yaitu menteri, sepasang benteng, sepasang kuda maupun sepasang gajah. Dia hanya baru kehilangan prajurit, yaitu 3 buah pion yang kini tersisa 5. Jika permainan dilanjutkan, Hitam punya 2 pilihan. Pertama, Raja ke H8. Maka Putih akan lanjut benteng kali Gajah Skak. Raja Hitam terpaksa maju ke G7 dan Putih benteng H7 skakmat. Pilihan kedua bagi Hitam adalah menggeser Raja ke G7. Putih Gajah kali Gajah H6 Skak. Raja Hitam terpaksa mundur ke H8. Putih Gajah kali benteng F8 discover Skak oleh benteng. Hitam terpaksa menutup dengan Gajah ke H3 dan tentu saja Putih akan mengakhiri dengan benteng kali Gajah dan itu juga adalah skakmat. Wow, benar-benar bangunan serangan yang begitu memikat dari Victor Smolny yang sampai membuat sang lawan menyerah ketika 100% perwiranya masih lengkap berdiri di atas papan. Luar biasa. Jika sahabat-sahabat ingin diskusi tentang kemungkinan langkah tertentu, kami mohon untuk menyertakan pula angka menit dan detik agar kami tidak gagal paham serta bisa berusaha menjawab dengan baik. Demikianlah video singkat kali ini, semoga sahabat-sahabat semua puas. Dan semoga pula bisa menjadi inspirasi dan referensi bagi kita semua. Kami atas nama segenap kru channel Wong Catur memohon dukungan like, komen, share, subscribe, dan doa agar channel ini selalu belajar dan makin berkembang. Terima kasih telah menyimak, mohon maaf atas kesalahan kata dan sampai jumpa di video catur berikutnya.